warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Tim Peneliti untuk pelatihan model Lontara. Dalam penelitian kami mengembangkan model Lontara sebagai salah satu model pelatihan di masyarakat. Nah, dalam model Lontara ini, sintaks yang kami adopsi di sini ada 3 langkah, yaitu stimulasi, action, dan adjustment. Adapun langkah pertama yaitu stimulasi, di sini yang kami lakukan adalah pertama kali adalah mengumpulkan para perangkat desa, petani lontar, ahli lontar, dan instruktur model yang akan bertugas sebagai instruktur dalam pelatihan model lontar ini. Nah, kemudian langkah berikutnya pada stimulasi adalah bagaimana menumbuhkan semangat para petani lontar terkait semangat belajar dengan mengacu pada nilai-nilai budaya Bugis Makassar. Kemudian langkah berikutnya masih pada langkah stimulasi, itu adalah kami akan melakukan eksplorasi pengetahuan awal dari petani lontar itu sendiri, dan yang terakhir mengorganisasikan petani sebagai peserta dalam pelatihan dalam kelompok yang lebih kecil. Setelah tahapan ini selesai, kami melangkah pada langkah kedua, yaitu action, di mana pada kegiatan action ini adalah kegiatan lapangan yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami mengajak peserta untuk turun langsung ke lapangan, melihat tanaman lontar, potensi yang dimiliki, dan apa saja yang kita bisa manfaatkan dari tumbuhan lontar itu sendiri. Kemudian setelah kita melihat lapangan, selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan atau melatih para peserta bagaimana memanfaatkan tumbuhan lontar menjadi produk yang bernilai guna, tentunya dengan tetap mengadopsi nilai-nilai budaya Bugis Makassar. Dan setelah dilatihkan bagaimana menghasilkan produk-produk yang bernilai guna, selanjutnya peserta diminta untuk mempresentasikan produk yang sudah dihasilkan. Seperti apa produk itu, bagian apa yang dimanfaatkan, dan seperti apa produk itu dibuat. Dan setelah langkah praktek dan presentasi selesai, kita lanjut pada langkah terakhir yaitu placement, yaitu melakukan evaluasi terkait pemahaman peserta yaitu petani lontar dalam mengenali potensi dan memanfaatkan tumbuhan lontar menjadi produk yang bernilai guna dengan si nilai-nilai budaya Bugis Makassar. Demikian penjelasan terkait dengan model lontara yang kami kembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan adalah terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak. Kami memperkenalkan diri dulu ya. Kami dari tim peneliti jurusan Geologi Universitas Negeri Makassar. Saya Samsia. Kemudian ketua saya Ibu Siti Fatmaniola, kemudian ada Pak Asham. Dan apa itu adalah namanya Borassus flavellifera, itu nama latinnya, nama ilmiahnya. Kalau nama Indonesianya kalau di sini Watala. Ya, kalau Indonesia mungkin saya perlu meminta dulu saya meminta dulu bagaimana pengalaman atau pengetahuan awal yang Bapak Ibu miliki
dalam pemanfaatan tumbuhan ini. Pertama dari apakah memang Bapak semua sudah kenal tumbuhan ini dan apakah sudah pernah memanfaatkan. Itu dulu sebelum kita masuk ke bagaimana nanti membuat kompos. Nani apa? Pokok nani apa? Jadi nani apa? Kita ibu karena turun nani apa? Sampaikan lagi karena. Ya. Jangan bilang tidak pernah merasakan pohon lontar. Tahun saya lontar kira lagi ngasih. Mungkin yang pertama dimakan. Apa gunanya? Apa? Apa Jo? Ikan riguana. Oke, ikan riguana yang pertama. Badannya di pare dia Ada kapan Untuk rumah, untuk Iya, rumah. untuk rumah. Iya. Daunnya juga dibikin bisa nyata. dipakai Untuk apa? juga. Iya. Bikin nyata kalau daunnya. Iya. malah baga. Kalau panah dibikin ya, pagar. Bisa. Oh, bikin bagan. Iya, Bagan. Bikin pagar. Seperti itu begitu saja tanpa dimanfaatkan, tanpa diusahakan budidayanya. Bagaimana cara untuk apa dibudidayakan supaya tumbuhan ini tidak mati? Banyak sekali sekarang tumbuhan yang mati. Nah, jadi tidak bisa lagi mau dicari kemana. Istilahnya itu mungkin bukan kata halusnya itu punah. Jadi mau dicari dia tidak ada lagi. Ya, oke. Jadi sekali lagi bahwa wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kedatangan kami dapat diterima dengan baik dan informasi yang akan kita sharing bersama terkait bagaimana pemanfaatan limbah dari tanaman lontar untuk menjadi sesuatu yang lebih berdaya guna bagi masyarakat ini dapat dipahami dan mudah-mudahan bisa diduplikasi lagi oleh Bapak Ibu setelah kami pulang. Sebenarnya untuk pemanfaatan limbah ini dari awal kami jalan masuk tidak hanya pada tumbuhan lontar, banyak sekali kita lihat di jalanan tadi bahan-bahan yang terbuang seperti itu percuma yang sesungguhnya bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya daun lontar, tapi kebetulan topik kami yang kami angkat adalah tentang tumbuhan lontar. Sementara yang bisa diolah tidak hanya lontar, makanya ada ini sisa-sisa panen dari tumbuhan jagung ada. Di kejauhan pada tumbuhan di sana ada pisang, daun-daun keringnya tadi udah coba ditanya dipakai nggak oleh masyarakat, enggak. Nah yang seperti itu bisa diolah lagi daripada hanya terbuang begitu saja. Jadi kumpulan dari serasah dedaunan yang kering-kering ini bisa kita gabung, kita campur untuk menjadi bahan pembuat pupuk nantinya. Sekedar informasi, pupuk yang kita akan buat adalah pupuk organik karena berasal dari bahan organik. Mengapa? Karena sudah bincang dengan Pak Sekdes, katanya iya kebetulan kami juga butuh pupuk saat sekarang mahal. Tapi sekedar informasi untuk yang kita buat ini pupuk organik, yang Bapak Ibu pakai misalnya di lahan banyak-banyak pupuk kimia, bukan berarti kami larang lagi pakai pupuk kimia, tidak apa-apa. Cuman penggunaannya mungkin bisa dikurangi, ditambahkan dengan pupuk organik agar lahan-lahan pertanian yang Bapak Ibu miliki bisa lebih ramah, tanahnya lebih sehat. Karena kalau penggunaan pupuk kimia secara berulang secara jangka panjang itu efeknya nanti membuat tanah jadi lebih keras, strukturnya kurang baik. Apalagi di sini daerah yang cukup kering. Nah kita ingin menjaga kondisi mikroba tanah yang ada di tanah itu bisa jadi lebih baik, sehingga penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan penggunaannya. Molasses ini mikroorganisme lokal. Selain molasses ini bisa juga sebenarnya kita bikin istilahnya kalau di luar sana orang bilang mol, mikroorganisme lokal. Kebetulan yang kami bawa adalah molasses, itu dari sari tebu. Kemudian ada lagi F4. Kalau yang ini kita tidak buat, tetapi kita beli di toko tani. Di toko tani pasti Bapak Ibu sudah kenal yang namanya F4. Nah, ini bahan-bahan yang akan kita buat jadi starter seperti yang ada di atas. Nanti diberi petunjuk bagaimana cara buatnya. Sangat simpel cara buatnya, tetapi sangat berdaya guna. Kemudian kami butuh sekam padi. Nah, tetapi sekam padi karena di sini ada, saya bisa katakan, jadi alhamdulillah bersyukur karena di sini ada pabrik pengolahan padi, kulit padinya saja yang isi dari kulit padi itu beras dan kita makan. Tapi kulitnya kalau tidak dipakai kita gunakan untuk sebagai bahan tambahan sebagai
sebagai pembuatan pupuk. Kemudian itu bahannya yang kita butuhkan. Jadi simple, insya Allah ada semua di lingkungan Bapak Ibu. Kecuali yang ini ya, sama yang ini, nanti ada cara buatnya. Kemudian alat-alatnya tidak banyak, ada 2 sistem. Nanti lebih mudahkan dengan posisi supaya rapikan cepat hancur di dalam. Kalau ada sesuai pencacah jauh lebih mudah, tinggal masuk dicacah, keluar sudah terhambat seperti ini. Sampai sini ada mesin pencacah, Pak. Nah, pakai mesin pencacah dia gini sampai hancur dari belakang. Nah, ini yang kita bawa adalah sambil menunggu Bapak yang lain menyelesaikan pencacahan. Di sini ada bahan-bahan yang akan dicampur, yaitu penggunaan pupuk kandang, 1 bagian pupuk kandang, 1 bagian sekam, sekam padi mentah, itu akan dicampur. Untuk sementara karena bahan sekamnya ini dalam kondisi kotor, jadi dibersihkan dulu dari agak ekstra karena khawatir mikroba yang kita pelihara di dadang kalau terlalu panas itu mudah mati. Jadi biasanya kami pakai pupuk kandang sapi atau kambing. Dalam hal ini yang kami siapkan adalah pupuk kandang kambing. Beruntung di sini masyarakat banyak yang pelihara kambing sehingga jauh lebih mudah untuk pelihara. Nah, jadi sekam paginya dengan pupuk kandangnya 1:1 ditambah dengan bahan utama mungkin Bapak ambil sebuah juga. Ya, kasih mi Bapak saya sudah kasih. ya dibuat campuran seperti campuran semen kan.
kurang lebih 30 liter. Karena 30 liter, maka jumlah starter yang ditambahkan hanya 1,5 liter kurang lebih. Ini sudah ada gelas ukurnya sebanyak setengah liter, ini berarti 3 kali 3 gelas. Ini aromanya kecut-kecut enak gitu loh Bapak Ibu. Lihatnya kayak kecap, tapi aromanya ada kecut-kecutnya. Sambil dicampur, sambil diaduk supaya tercampur rata. Pelan-pelan Pak, nanti tumpah. Karena tinggal pilih-pilih dari mana sulubi. Itu mau dipilih kayak Diaduk sampai tercampur rata semua, baru kita gunakan untuk menyiram. Nah, siramnya secara merata. Kemudian nanti terus kalau ada embrak itu yang disiram kayak mau menyiram di kebun, supaya merata. Lanjut diaduk. Sehingga kelihatan kalau bahannya misalnya masih kurang kecil potongannya, tidak. Nah, kasih keluar itu salamnya tes. ya, kawan. Ya, pakai embrak. Oke. Mantap. Oh, ternyata nggak sulit sarangnya. Ada boleh telur. Enggak, gajikan itu itu juga tuh. Itu lebih banyak. Tapi kau ay, pada lema ya, ano. Oh, atas dulu mo. Lang kejupan. Kalau orang ada apa? Dia betul nggak dia mau ada. Karmu tuh. Ini apa? Ada lagi ada lagi. Terus jaring pada tema. Jaring kamu. Coba nanti dikepal, kalau dia sudah sampai kepal, bahannya berarti Ramai sih, Pak. Ramai sih, Pak. Tapi kalau belum berarti masih harus ditambah. Ramai. Oke. Tiga makan ini, nih. Anak kuliah mau kumpul Kayak belum. belum. Belum masih mau ditambah, tambah lagi. Kalau tadi tidak usah pakai terpal, langsung di atas tanah, tinggal dibikinkan baknya, boleh pakai pagar kayu. Itu tadi sebentar. Oke. 40% saja masanya, yang penting bisa dikepal, sudah stop. Nah, kalau di kebun, bikin papan baknya, kemudian tinggal diisi berlapis.
Jadi mulai dari bumbu kacangnya, kemudian masukkan bahan-bahannya secara berlapis, kemudian diulang lagi sampai kurang lebih 3 cm. Kalau sudah padat, baru ditutup sama terpal dari atas. Kasih apa? Kita tutup dengan terpal sisa. Kenapa harus dibuat seperti ini biar panasnya merata. Kalau ditumpuk maka yang di atas, yang di dalam, yang paling bawah terlalu panas. Setelah sudah sesuai, kita tutup. Karena di sini biar itu keluar. Biasa mana? Tarik ke sana bagus. Ke pinggir supaya aman. Kalau kita cium, aromanya seperti bau tape. Kemudian ada sedikit warna-warna putih, berarti jamurnya sudah terbentuk dengan baik. Nah, maka kemudian sudah siap untuk diangkat. Kate mau ukur gitu. Kate mau ukur. Masih gantung aja sama dia anu sangka lah. Iya sekarang. Iya. Kamu ninja. Apa lagi yang mau disangka? Itu ada di situ. Ada di situ. Ada di sini. Taruh di sini, sudah deh, taruh sini semua. Iya. Naik ke sama dia. Enggak siapa? Aku usah kalau Apa ini? itu ulang mata. Kita ayamin apa aja. Hancur sebagian lah. Ya puna iballo mo 4 jam, kisarin itu sebelum kental. Supaya baju solong. Nah, tapi sih katanya di sana masak lagi. Iya, masak lagi. Lampu api kecil mau sampai kita lagi. Jadi ke betawa. Oh, kita laba. Kan itu sampai bagian kene. Mal tutup. Ini apa-apa, ada juga sudah dibuat yang sudah jadi. Sudah ada levelnya kayak gini, nanti kita bawa pulang. Oh, dulu ini kami kasih nama Mirala. Tapi ini kecil. Mau kasih nama yang lain boleh. Kita bikin di kemasannya tuh sendiri tuh. Jalan kain tanah anu toko Kecap.